Selamat dan sukses reses 3 tahun sidang 1 tahun 2024 hingga 2025 Bapak Edi Susanto Ritonga ST anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Praksi Hanura Dapil Sumut 6 Labuhan Batu Utara Labuhan Batu Selatan tanggal 18 hingga 27 Juni 2025 beserta rombongan. Hadir di tengah-tengah warga masyarakat Desa Sei Merdeka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam kesempatan tersebut Pak Camat menyampaikan arahan kepada seluruh undangan yang hadir mengucapkan selamat datang kepada Bapak Edi Susanto Ritonga ST bersama rombongan ke daerah kita di Kecamatan Panai Tengah. Sementara itu kata sambutan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Edi Susanto Ritonga ST memberikan arahan maupun bimbingan mengarah berbagai hal, termasuk pembasmian narkoba. Acara reses pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. Acara reses tersebut dimulai sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Edi Susanto Ritonga ST disambut hangat oleh warga masyarakat Desa Sei Merdeka juga yang dihadiri Kepala Desa Sei Merdeka Pendi Nasution dan para kepemerintahannya. Camat Panai Tengah Arif Sahutra Budiman SH Babin Kantipmas T Sinurat Babinsa Telaga Suka Pak Nasution. Kapus Labuhan Bilik Irma Suryani SKM KUA Panai Tengah yang diwakili sepertinya penyuluh agama dari kantor KUA Lurah Labuhan Bilik Sri Murni AM Kepala Desa Telaga Suka Muhammad Ganti Harhab ST. Kepala Desa Bagan Bilah maupun yang mewakili sekdes tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh kepemudaan serta warga masyarakat Desa Sei Merdeka. Atas kedatangan Pak Edi Susanto Ritonga ST hari ini, warga masyarakat merasa bangga di mana beberapa tahun yang lalu atas keluhan warga keperluan untuk umum telah dipenuhi seadanya dan kembali mengusul untuk berbagai hal dengan harapan warga masyarakat dapat dibantu kembali. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Bakti Raja Harahap mengabarkan. Anak murid MTS Kota Batu dipimpin oleh Ibu Jamila Nasution yang mengaku dengan serega. Bapak ini sudah sebenarnya sudah banyak yang terlibat kesini di sekolah, baik di Kecamatan Panai Tengah, baik Kecamatan Panai Hulu. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan tudhina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbila min Allah biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tumanni'una biha aqsa khayati min jami'il hayrati min hayati wa ba'da al-mamat. إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوى يا ربنا يا قوي حاجة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واغفر لنا في ذريتنا وإننا تبنا إليك. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Edi Susanto Ritona, ST, Dewan Perwakilan Sumatera Utara berserta rombongan. Yang saya hormati Bapak dari Polsek atau mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ramil ya Pak ya, yang berpindah yang mewakili. Yang saya hormati Bapak PJ Seng Merdeka. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas gitu, bagus. Yang saya hormati Ibu Lurah. Yang saya hormati Ibu istri saya sendiri. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua kami yang bisa berhadir di tempat ini dan seluruh para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah senantiasa kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama-sama di sini. Salawat juga beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kelak kita mengharapkan syafaatnya. Pertama-tama saya sendiri mengucapkan selamat datang kepada Bapak Edi Susanto Ritona di Kecamatan Panehir Tengah ini, tepatnya di Desa Seng Merdeka ini, dalam kunjungan reses di Kecamatan Panehir Tengah ini. Tentunya Bapak Edi ini bagi saya pribadi, bagi kita semua pimpinan di desa kelurahan ini memiliki banyak karya-karya yang mudah diukirnya di daerah pesisir kita ini. Beliau ini menganggap dua kecamatan pesisir ini perlu untuk didongkrak kemajuannya dari segi dunia pendidikan, kesehatan, jalan, dan sebagainya. Itu udah banyak masyarakat rasakan. Di Kecamatan Panehir tentunya udah banyak kami rasakan karya-karya beliau ini. Di sini juga seperti itu. Dan pada hari ini beliau datang kepada kita ingin menyampaikan juga sama kita apa-apa saja yang akan beliau buat di Kecamatan Panehir Tengah ini. Dan juga beliau ingin mendengarkan kita semua apa yang kita inginkan di Desa Seng Merdeka ini. Kalau beliau nanti mengiyakan, pasti akan terjadi, karena ada sesuatu hal yang tidak beliau. Tidak ada yang pernah beliau datang mengecewakan suatu desa, suatu kelurahan, itu tidak pernah ada. Sehingga saya semangat, dimanapun beliau datang saya semangat. Karena apa yang beliau janjikan itu pasti akan terwujud. Karena kalau tidak terwujud, ya camatnya, lurahnya, kepala desa pasti dikejar-kejar. Ini tidak ada. 3 tahun lebih saya di Panehir, tidak ada masyarakat membilang tak jelas ini. Tidak ada. Bahkan mereka suka asal reses beliau ini. Dan ini masyarakat Seng Merdeka ini sampaikan apa yang ingin kita buat untuk kemasyarakatan, untuk kemajuan Desa Seng Merdeka ini tentunya. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak ada yang pernah
beliau datang mengecewakan suatu desa, suatu kelurahan, itu tidak pernah ada. Sehingga saya semangat, dimanapun beliau datang saya semangat, karena apa yang beliau janjikan itu pasti akan terwujud. Karena kalau tidak terwujud, ya camatnya, lurahnya, kepala desa pasti dikejar-kejar. Ini tidak ada. 3 tahun lebih saya di Panaihilir, tidak ada masyarakat bilang tak jelas ini, tidak ada. Bahkan mereka suka asal reses beliau ini. Dan ini masyarakat Semerdeka ini sampaikan apa yang ingin kita buat untuk kemasyarakatan, untuk kemajuan desa Semerdeka ini tentunya. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua kami yang saya muliakan, yang berhadir di sini, terima kasih kepada Camat PJ Camat Kecamatan Panai Tengah. Saya Pak Arif. Arif, namanya Arif, bukan nama camat. Siapa tadi? Siapa mu? Enggak. Masalahnya aku baru dengar selama beberapa tahun kenal sama beliau ini, rupanya di belakangnya ada Budiman ya. Mudah-mudahan Budiman. Pak Camat, terima kasih. Kemudian PJ Kepala PJ Desa, PJ Kepala Desa Semerdeka, terima kasih. Ini Pak Babinsa, terima kasih banyak. Babin Batikmas, terima kasih banyak. Kemudian ini tamu undangan, ini ada Pak Rahman dari Pasar 3, tapi dekat aja kan tetangga. Terima kasih. Ini para dari kantor urusan agama, kuat. Terima kasih banyak sudah berhadir. Kemudian di sana ada Bang Guru Ganti. Terima kasih Bang Guru sudah hadir. Di sana ada Haji Aja, jalan kaki aja sini udah sampai. Kemudian tadi ada Lurah Lurah Bu Murni yang cantik ya. Lurah apa? Labuan Bilik, Bu, terima kasih. Kemudian Bu Kapus, terima kasih. Lain dari situ siapa lagi? Dari pendidikan ada ya. Kemudian tadi ada sama-sama ini beriringan keluarga dari Brombang. Mana tadi dia orang muda? Nah itu dia. Udah sampai juga. Ada Lurah Brombang juga tadi, mana dia? Mana dia? Ada tadi itu kawannya Bu Murni. Kemudian Bu Kapus ya. Dan yang terhormat istri camat. Aneh saya pikir, ini suami bikin terhormat istrinya. Bukannya kalau dia bilang tadi, istri saya tersayang hadir bersama saya mendampingi. Wah ini benar, ini terhormat. Aku bilang pilih. Camat ini. Ya. Terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah berhadir memenuhi undangan, orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahasanya hari ini mari sama mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan kita sebelum hari ini dan seterusnya sampai janji kita kehidupan bagi kita semua. Kemudian mengucap salawat berinsalam kehadiran Nabi Muhammad SAW di langkah kehidupan kita, sampai di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat. Kemudian dan terkhusus terutama harapan kita semua dengan keimanan kita, di yaumil akhir kita ada di barisan Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang tua kami yang berhadir di undangan ini, Desa Semerdeka ini kali kedua saya hadir. Ya, beberapa tahun yang lalu masih ada kepala desanya. Nah, hari ini ketemu sama PJ Pak Effendi, orang sini asli. Hah? Orang mana? Seberang mana? Oh, Tanjung Sarang-Elang. Gak apa-apa lah. Harus setiap hari PP kasih rezeki buat ini orang transport. Orang yang transport itu, orang pun itu, ya kan? Setiap hari PP gratis, itu bayar.
Oh bayar. Mana tahu ntar apa pula kan PJ gratis gitu. Jangan mau gratis, kalaupun gratis orang bayar. Ya. Jadi ini kali kedua saya ke desa ini, memang saya belum begitu mengenal karakter wilayah ini, tapi setidaknya beberapa cerita desa ini berhadapan langsung dengan Sungai Barumun, dan beberapa wilayah ada katanya tergenang banjir, kemudian ada wilayah sudah mengalami abrasi, atau ada, kalau orang kampung kita sini bilang apa, longsor ya. Nah, longsor ke laut katanya. Aku pun heran, sungai dibilang laut. Yalah, aku ikutlah dengan adat istiadat bahasa kita di sini, longsor ke laut, ya, jatuh ke laut. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi guna reses ini nanti saya mau dengar apa yang bisa kita buat di wilayah ini, apa pembangunan dengan kehadiran pemerintah terkhusus hari ini, saat ini pemerintah Kabupaten Labuan Batu, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apa yang bisa kita buat untuk desa ini. Apakah dia untuk pembangunannya, kemudian apakah dia untuk sekolahnya, apakah dia untuk agamanya, kemudian apakah, dan seterusnya, apa yang bisa dihadirkan pemerintah. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini dan kita semua yang berhadir ini nanti ada beberapa yang dapat disampaikan, kemudian ada beberapa yang segera mungkin harus saya jawab, ada beberapa mungkin nanti yang harus menunggu waktu untuk dibuat menjadi satu kenyataan pembangunan. Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir. Berharap saya yang hadir ini adalah mewakili daripada seluruh masyarakat yang ada di desa Saya Merdeka ini, baik pola pikirnya, kemudian dianggap itu yang kita harapkan itu menjadi ibadah daripada saudara kita, kerabat kita yang tidak berhadir pada hari ini. Jadi ini yang dapat saya sampaikan kepada orang tua kami, Bapak Ibu sekalian, terhadap kehadiran saya di sini, terhadap reses ini. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang pernah aku bantu? Karena kalau aku mau cari tahu di mana pernah aku bantu, jadi akhirnya ria. Jadi kalau yang seperti itu aku biarkan saja, karena bukan seperti apapun kita izin. Jadi tokoh agama, tokoh masyarakat ini aku punya prinsip, Pak. Prinsip bagi pribadi aku tidak pernah mau tahu di mana yang pernah aku bantu. Sudah. Karena seandainya aku tahu di mana aku bantu dan berapa banyak yang sudah aku bantu, akal otakku pasti berhitung, Pak. Sehingga terjadi ria. Jadi bukan mengajari, Pak. Jadi alhamdulillah ternyata di sini ada. Kemudian hari ini juga kita melaksanakan kegiatan di sini. Mudah-mudahan itu rezeki daripada sekolah ini yang pernah datang itu bisa bermanfaat dan berguna jauh lebih baik ke depannya. Kenapa, Pak? Kalau kita terus mengetahui seperti yang dikatakan tadi, muncul ria, setelah itu apa? Berharap berhitung dengan Allah, ya Allah, aku sudah pergi banyak bantu dari rezeki yang kau kasih, maka kasih banyak lagi katanya. Kan kira-kira bahasanya begitu, Pak. Setelah itu muncul apa? Ketika yang kita harapkan itu tidak ternyata tidak dijabah ataupun tidak terkabul, maka jadi durhaka, jadi kecewa. Jadi aku sering melupakan hal-hal yang sudah aku bantu, Pak. Ya. Namun seperti yang Bapak sampaikan ini tadi, untuk halaman ini, ya, tidak masalah, Pak. Ya, artinya buat proposalnya, kemudian berapa anggaran biayanya nanti coba saya pelajari. Di sana ada Yaca, nanti dia bawa proposalnya itu sama saya. Ya. Berharap ya kalau memang ada rezeki daripada sekolah ini lebih lanjut, ya itu rezekinya sekolah ini dan anak-anak yang bersekolah di sini. Kalau tak ada, ya kita cari rezekinya, Pak. Ya. Kemudian siapa ya? Aldo.
mau berangkat ke Kairo. Sudah lulus atau belum? Sudah lulus. Mau ngapain lagi di sana? Belajar lagi. Hah? Ini baru seleksi. Lulus seleksi. Kemudian mau berangkat. Gimana? Udah lulus Pak seleksinya. Lulus seleksi, kemudian tinggal mau berangkat ke Kairo. Mau berangkat. Jauh. Alhamdulillah. Iya. Apa memang sudah harus ke Kairo? Atau memang Kairo jauh lebih bagus daripada begitu banyak sekolah kita yang di Indonesia ini? Ini saya kasih paham dulu sama kamu. Ya. Kalau sekolah di Kairo, apa plusnya, apa minusnya? Kalau sekolah di Indonesia, apa plusnya, apa minusnya? Banyak pesantren yang super, kurang bagus karyanya. Di bawah pokok pokok barambang di sudut sana, basabu mengamuk bapaknya. Bukan dia bilang, oh ya terima kasih sudah ingatkan. Aku akan ingatkan aku. Tapi apa urusan itu anakku? Enggak mati, enggak apa-apa. Entah basabu segala macam urusan pula itu katanya. Ini yang terjadi sama kita hari ini. Menganggap ketika tetangga kita mengingatkan itu menjadi suatu aib. Tidak, karena sayangnya tetangga kita itu. Mungkin bapak tidak lihat, kebetulan dia lihat. Ini yang terjadi Pak. Jadi kita berharap memberantas narkoba sana sini, Pak Latif. Ya, yakinlah bapak bahwasanya anak keturunan kita yang hari ini sudah yang tingkat SMA itu mau dibunuh semua Pak. Mau dibunuh dengan apa? Dibunuh dengan narkoba. Mau dibunuh dengan apa? Dibunuh dengan informasi yang ada di handphone ini. Sehingga dengan serta-merta anak itu gampang mengatakan kepada orang tua, itu hakku katanya. Anak kurang ajar itu. Ya, anak setara SMA bisa mengatakan dan membantah kepada orang tuanya, sibuk kali ya, mak, itu kan hakku katanya. Dia lupa bahwasanya mulutnya masih dikasih makan dan orang tua lupa terhadap bagaimana cara untuk mendidik anak itu secara Islam. Ini yang bergeser Pak. Ini yang bergeser sama kita. Maka hari ini bagaimana untuk memberantas narkoba itu tidak lain tidak bukan kita mulai dari dalam keluarga kita, kemudian kita mulai dari lingkungan kita. Kalau sudah dibuat pamflet dusun 1 desa dusun bebas narkoba, sudah. Kemudian sepakati bahwasanya seandainya ada masyarakat yang terpapar atau pengguna narkoba, satu hukum sosial usir dari kampung ini. Sepakati. Tanya ini, Babinsa, tanya Babin Kamtimas, mereka pasti dukung dengan program seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak selesai Pak. Mereka akan terus berusaha bagaimana untuk mengedarkan narkoba ini. Kenapa? Di luar negeri sana harganya murah, sampai di sini harganya mahal. Dan dengan kebodohan kita, kebanggaan bahkan sebagian orang kan, kalau dia narkoba itu merasa bangga. Monyet yang seperti itu Pak. Ya, jadi Bang Latif, kalau abang katakan sulit katanya untuk memberantas narkoba, nggak sulit. Selama kita mau dimulai dari keluarga kita dan kita mulai dari lingkungan di seputar rumah kita, itu aja Pak. Jadi kalau Bapak bilang datang sudah poi katanya, datang Pak Babin sudah pogi katanya, memang begitu. Mereka kucing-kucingan macam binatang. Karena yang dikerjakannya itu adalah ulah binatang. Pengedar narkoba tadi. Ini izin silahkan sampaikan. Nggak ada keberatan aku sampaikan sama pengedar narkoba bahwa itu kegiatan mereka kegiatan binatang. Ya. Kunci cuma itu Pak, mulai dari keluarga, kemudian mulai dari wilayah dan lingkungan kita terhadap pemberantasan narkoba lain tak ada. Kalau